Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imri Latif Lahir, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas yang udah diberikan sama Bapak dosen, yaitu matkul pengantar studi Islam. Langsung saja, Al-Quran, pengertian Al-Quran. Karena teman-teman sudah banyak memberikan pengertian Al-Quran secara rinci, jadi di sini saya ingin mempersingkat saja. Al-Quran memiliki beberapa pengertian, diantaranya pengertian secara etimologis dan terminologis. Dan terlepas dari dua pengertian tersebut, pengertian Al-Quran secara umum adalah kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat Jibril. Al-Zuhaili, nama orang. Al-Zuhaili menyatakan bahwa Al-Quran memiliki 5 nama, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Mushaf, Al-Nur, dan Al-Furqan. Dan di antara 5 nama tersebut yang paling terkenal adalah Al-Quran dan Al-Kitab. Oke, pengertian Al-Quran sudah, jadi sekarang kita ke wilayah kajian Al-Quran. Dalam kitab ilmu Al-Quran dikupas sejumlah masalah. Berarti topik-topik itulah yang menjadi kupasan dalam studi Al-Quran. Jadi kajian Al-Quran itu, kenapa bisa dibilang kajian Al-Quran? Karena ilmu-ilmu, terus topik-topik yang menjadi sebuah permasalahan itu ngambilnya dari Al-Quran semua. Wilayahnya ya apaan? Sejarah ilmu Al-Quran, ilmu tentang latar belakang turunnya ayat, ilmu Makki dan Madani, ini ayat, ilmu surat tentang surat Makki dan Madani, ilmu cara membaca Al-Quran, ilmu nasih dan mansukh, ilmu muhkan wa mutasyabih, ilmu tafsir, ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran, ilmu perempuan yang digunakan Al-Quran, metode yang diperlukan mufassir, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, ilmu tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu ngambilnya dari Al-Quran. Makanya disebut wilayah kajian Al-Quran. Terus pengertian tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dari kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Jadi pengertian tafsir Al-Quran, dia menjelaskan dan dari isi kandungan ayat tersebut, dari isi Al-Quran sendiri, itu tafsir. Coraknya, menurut Quraish Shihab, terdapat banyak corak yang dikenal. Di antaranya adalah corak sastra bahasa, ada pula corak penafsiran ilmiah, filsafat dan teknologi, fikih atau hukum, tasawuf, dan belakangan lahir corak sastra budaya kemasyarakatan. Itu dari segi coraknya. Terus dari segi ragam metodenya itu juga bervariasi. Dari corak tersebut dibagikan menjadi 4 yang sekaligus jadi metode penafsiran juga. Di antaranya adalah tahlili, ijmali, muqarrin, maudu'i. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang mufassir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtunan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Metode ijmali adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Metode muqarrin adalah metode tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan isi kandungan Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Metode maudu'i adalah metode tafsir yang dilakukan dengan cara tematik. Nah, itu adalah semua dari pembahasan tentang Al-Quran. Ya mungkin cuman ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.